أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan para jamaah atau saudara-saudara kita yang mengikuti melalui radio, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. Di samping ilmu belajar itu adalah bermakna ibadah dan banyak sekali hikmah-hikmah yang diterangkan oleh Rasulullah. Bahkan dalam khutbah beliau menyatakan sampai ada 20 lebih kelebihan daripada belajar ini, yaitu pada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadlil ilmi, tentang kelebihan ilmu. Rasulullah SAW berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal menyatakan, Rasulullah bersabda, ta'allamul ilma, belajarlah, karena sesungguhnya inna ta'allumahu fi billahi khasyah, karena kita kalau mau belajar itu pertanda kita takut kepada Allah. Fatalabatuhu ibadah, mencarinya adalah ibadah. Wa mujarakatuhu tasbih, berdiskusi, muzakarah tentang ilmu itu adalah sama dengan mengucap tasbih. Dan selanjutnya wal bahsu anhu jihad, dan berdiskusi, mengkaji secara mendalam adalah bermakna berfungsi sama dengan jihad fisabilillah. Kalau selama ini barangkali kita tidak bisa berjihad bersama Palestina, akan tetapi karena kita turut belajar baik di kampung di mana saja, itu sudah diberikan fahla jihad. Wa ta'alimuhu liman lam ya'lamhu sadaqah, dan mengajar kepada orang yang belum tahu itu merupakan sedekah, dan memberikan batluhu li ahlihi qurbatun, memberikan kepada yang meminta, yang menerimanya adalah pendekatan. Ini banyak sekali, kami tidak membaca semuanya karena judulnya pada malam hari ini berhubungan dengan kemauan kita, cita-cita kita ke depan, yaitu dengan judul yaitu meraih masa depan yang lebih baik dan menyikapi tantangan-tantangannya. Jamaah yang berbahagia, pernah disinggung dan juga dalam hadis itu juga diterangkan ini dalam khutbah Rasulullah SAW itu sampai lebih 20. Saya tidak merincikan berapa semuanya, yang tadi sudah disampaikan hanya 7 macam. Di antaranya di sana juga disebutkan innal ilma yunasilu mansilatal akhyar wa ja'alahu qadah, yang di antaranya adalah belajar. Seseorang yang mau belajar berarti orang itu ingin ditempatkan, ingin diberi peluang untuk mencari tempat terpilih masa depan. Waja'alu qadatan, dan mereka jadilah sebagai panutan. Jadi intinya jamaah yang berbahagia, belajar itu di samping kita akan memperoleh apa yang kita kehendaki masa depan,
Demikian kita akan menjadi panutan. Panutan pertama adalah kepada keluarga kita sendiri. Sering anak-anak itu mengikuti jejak orang tuanya. Jadi orang tuanya kalau minat belajar, anak-anak juga belajar. Bahkan yang kecil sekalipun walaupun belum waktu belajar, ingin belajar dengan abang-abangnya. Itu adalah sebagai sebuah budaya. Budaya ketika kita menggalakkan belajar pada keluarga kita sendiri. Jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan ini tentu saja kita akan melihat contoh di samping telah disampaikan dalam bentuk akwal, yaitu perkataan Rasulullah SAW, juga telah dibuktikan dengan praktek Rasulullah SAW. Prakteknya bukan hanya dalam bidang ilmu, karena ilmu yang diterima oleh Rasulullah adalah dari Allah melalui Jibril, yaitu apa yang pernah kita dengar, baik dari ayat yang disampaikan juga dari hadis Rasulullah SAW. Jadi membahas masalah yang berhubungan masa depan ini adalah minat semua kita. Saya, rekan-rekan dan semua jamaah di mana saja berada selalu mengharapkan supaya masa depan itu lebih baik. Dan ini cita-cita semua, baik untuk dirinya, baik keluarga dan keturunannya. Maka dengan demikian, jamaah yang berbahagia, andai kata ingin kita masa depan lebih baik, maka langkah awal adalah mulailah belajar. Maka kalau masa depan kita ingin menjadi orang alim, belajarlah sehingga kita wajar disebut sebagai orang alim. Dan kalau kita mau menjadi seorang pedagang, saudagar yang berhasil, juga harus belajar ilmu-ilmu yang berkenaan dengan itu, baik melalui pengalaman-pengalaman, demikian pula dari ilmu-ilmu yang kita belajar. Dengan demikian, tanpa belajar tidak mungkin ada harapan-harapan. Bahkan ketika kita tidak mempersiapkan diri untuk belajar ini, maka semakin lama semakin susah. Bahkan dalam hadis disebutkan kanan nasu a'da'un bima jahilu, yaitu manusia itu akan banyak susah, banyak musuh karena kebodohannya. Musuh di sini ada juga dengan tantangan hidup, karena kita tidak bisa melepaskan diri dari tantangan yang dihadapi. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, salah satu melepaskan diri dari berbagai tantangan yang dihadapi, maka dengan demikian perlulah memikirkan tentang belajar. Maka inilah sebagai contoh, barangkali sudah kita lihat negara-negara yang maju. Negara yang maju adalah negara yang memperhatikan ilmu pengetahuan, yang melatih, mendidik bangsanya, rakyatnya untuk cinta kepada ilmu. Dan dalam hal ini mereka dipacu sehingga sebuah kenyataan bahwa mereka maju tidak lain karena dari sejak kecil sudah digembleng untuk bisa mandiri, mempunyai ilmu dan sebagainya. Maka kalau kita kenal sekarang bangsa-bangsa lain seperti Cina, itu juga dia sudah melatih dari awal. Maka orientasi dari mereka adalah untuk memperoleh harta. Maka kemana saja dia yang dipikirkan adalah dapat uang. Maka dengan demikian mereka dipersiapkan untuk itu. Jadi sehingga ada hadis, ya, ada hadis yang hadis ini sebenarnya palsu, ya, bukan hadis sahih ini. Apa hadis palsunya? Utulubul ilma walau bisin.
belajarlah kamu sehingga ke negeri Cina, walaupun ke negeri Cina. Jadi ini apa artinya? Ini sering juga dikompanyakan oleh orang-orang, terutama orang Cina dan orang-orang yang cenderung mengikuti pola Cina, yaitu kita harus ke Cina, harus belajar. Sebenarnya hadis itu bukan itu maknanya. Bahkan bisa dikatakan itu hadis palsu, sengaja dibuat-buat. Tapi para ulama juga sudah menerjemahkan, memberi arti yang sebenarnya. Apa artinya? Makna bisin itu bukan ke Cina, tetapi adalah belajarlah kamu walaupun jauh. Dari orang Arab ke Cina itu tidak dekat, jauh. Belajarlah ke negeri Cina. Dan di mana saja hubungan dengan ini ada, misalnya di Aceh. Di Aceh nyokak kubah kedih ukali. Punya kali masa jamun jauh. Walaupun ini karena jalan tol hanya diulih. Artinya ada makna kali itu bukan kali sendiri, bukan kali itu saja, tetapi makna kali jauh. Jadi yang kedua ada bermakna memang Cina lebih maju pada waktu itu. Maka ketika kita berhubungan dengan duniawi, belajarlah kepada Cina, karena Cina itu lebih maju daripada Arab pada waktu itu. Dan ada yang ketiga, sebenarnya soal belajar ilmu itu tidak perlu pilih, harus ini, harus ke sana. Apa saja yang dibutuhkan, belajarlah. Walaupun ke negeri kafir, ke negeri syaitan. Maka disebut walau bisin itu negeri syaitan. Karena orang Cina itu dari awal tidak mengenal Islam dengan baik. Jamaah yang berbahagia, maka kita juga dari sekarang sudah mau belajar pada siapa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa saja ke Cina, ke Eropa dan sebagainya. Meskipun pada awalnya kita harus membiasakan diri untuk belajar ilmu-ilmu dasar, ilmu agama. Maka di kampung-kampung ini sudah sangat paham bahwa anak-anak itu harus diberi bekal agama. Jamaah yang berbahagia, berkaitan dengan ini, barangkali untuk memperoleh masa depan yang baik, pertama adalah dengan ilmu. Jadi dengan demikian, ilmu itu akan diperoleh kalau kita sungguh-sungguh. Maka karenanya bangsa-bangsa yang maju sekarang di dunia adalah bangsa yang peduli kepada ilmu pengetahuan. Seperti kita lihat Jepang. Jepang itu negara kaya. Walaupun mereka tidak membuat senjata seperti dibuat oleh Amerika dan sebagainya. Tetapi mereka adalah sejak awal sudah melatih, sejak taman kanak-kanak. Sedang tamak-tamak berenang, bahkan pernah kami ceritakan di sini ada seorang keluarga yang keluarganya hanya anak satu, orang tuanya meninggal, yang laki-laki ayahnya meninggal, maka ia dituntun, dibimbing oleh ibunya supaya mereka menjadi anak yang cerdas. Ternyata pada selesai SMA dia tidak lulus karena rencana ibunya selesai SMA akan dimasukkan pada perguruan tinggi yang lebih maju supaya anak-anaknya juga akan maju dan akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh orang tuanya. Ternyata tidak lulus, maka dia tidak pulang ke rumah lagi, membuat surat, "Selamat tinggal ibu. Saya sudah mengecewakan ibu sudah lama. Ibu mempersiapkan saya untuk belajar yakin dan saya belajar yakin. Tetapi ternyata saya belum berhasil, belum lulus. Maka saya malu melihat ibu. Saya sangat menyesal karenanya selamat berpisah."
dia membunuh diri. Ini artinya apa? Ada sebuah budaya seseorang tidak membebankan orang tua, itu satu. Yang kedua adalah rasa hormat kepada orang tuanya. Nah, jadi budaya-budaya ini kalau di Aceh apakah ada? Yang jelas anak-anak itu tidak serius dalam mendidiknya. Ini yang menjadi masalah. Tetapi kalau serius barangkali kalau tidak pun mendapat yang terbaik, tetapi anak-anak itu tidak menjadi beban kepada orang tuanya. Jamaah yang berbahagia, berkenaan dengan ilmu itu ada hubungan dengan kepentingan di dunia selama kita hidup, tetapi juga kepentingan di akhirat. Karena negeri yang ditempuh adalah dua. Pertama negeri dunia, yang kedua negeri akhirat. Negeri dunia ini negeri persiapan dan sifatnya sementara, dan kita harus yakin dunia ini tidak ada apa-apa kecuali permainan, kecuali perbuatan yang tidak berarti. Ini berdasarkan ayat dan hadis yang menerangkan bahwa dunia ini adalah mainan belaka dan sebagainya. Dengan demikian, apa yang perlu dipersiapkan? Jadi dua. Yang pertama dipersiapkan untuk bisa hidup di dunia ini secara layak, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu melupakan nasib di dunia. Maka karenanya ada yang orang menyebut hadis, sebenarnya bukan hadis, itu pendapat Umar kadang. Yang bilang wa'mal di dunyaka fa innaka umrusani. Wa'mal di dunyaka kepakaan nama ta'ishu abada, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Belajarlah, tuntulah dunia. Wa'mal di dunyaka, beramallah di dunia seperti kita hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Demikian pula belajarlah atau beramallah untuk akhirat seolah-olah kita akan mati besok. Jadi makna daripada hadis ini harus serius. Maka salah satu jawaban, salah satu tantangan kepada kita tidak berhasil, sering kita suka menyampaikan yang bagus-bagus tapi jarang merealisasikannya. Kita senang untuk menghormati ilmu karena ilmu itulah tuntutan yang diharapkan oleh agama kita. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak serius. Maka dengan demikian suasana sekarang sudah berubah. Bahkan daerah Aceh, negeri kita sendiri di Aceh ini sudah banyak pendidikan-pendidikan yang diarahkan untuk lebih berhasil. Kalau dulunya pernah di Indonesia ini digalakkan tentang IMTAK, ilmu pengetahuan, IPTAK, ilmu pengetahuan dan teknologi, IMTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Bapak Habibie, dan sangat berhasil. Apalagi yang diarahkan kepada dayah-dayah atau pesantren di Pulau Jawa, sehingga membangkitkan rakyat Indonesia untuk meraih prestasi yang seimbang dengan negara-negara yang maju lainnya. Hanya saja Habibie tidak lama programnya, walaupun dilanjutkan tidak semeriah, tidak serius seperti masa lalu. Jamaah yang berbahagia, kemudian permasalahan kedua, kenapa umat Islam ini yang pedomannya sudah jelas, di dalam hadis Rasulullah SAW, yarfa'ullahu alladhina amanu wa utul ilma darajat.
yarfa'ullahu alladhina amanu minkum wa ulul ilma darajah, yaitu yang diterangkan di dalam ayat itu bahwa kita akan diangkat martabat oleh Allah kalau beriman dan kalau berilmu. Maka dengan demikian, siapa yang akan mendapat tempat yang baik di dunia adalah orang yang berilmu, yang berilmu. Maka apa yang perlu diharapkan dalam pengajian kita ini? Mulailah sekarang kita harus peduli sesuai dengan kemampuan. Tidak ada anak-anak lagi yang ketinggalan. Harus mampu bersaing. Bahkan kalau perlu anak-anak kita ini perlu diberi hadiah. Diberi hadiah kalau dia berhasil. Saya sangat berpengalaman, ada pengalaman ketika membangun daya pesantren yang kami sediakan daya, sediakan hadiah siapa yang berprestasi. Jadi 10 orang setiap tahun. Apa hadiahnya? Bebas, tidak dikenakan biaya makan dan sebagainya. Ternyata ada beberapa orang sejak masuk sampai tamat tidak pernah membayar karena prestasinya. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik. Maka kesan ini juga sangat berpengaruh masa depan anak-anak. Mereka bangga dengan prestasinya. Bahkan ada beberapa nilai yang tingkat nasionalnya dan sebagainya. Ini adalah sesuatu upaya dalam rangka membangun budaya cinta ilmu dan budaya mengutamakan prestasi. Dan mungkin pada masa depan akan ada pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang sudah bergerak dalam bidang ini. Hanya saja biayanya mahal kalau tidak diperhatikan, kalau tidak dibantu oleh pemerintah. Jamaah yang berbahagia, jadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bagaimana? Karena ada juga para sahabat, anak muda pada masa Rasulullah bertanya, bagaimana masa depan kami? Karena Allah telah menetapkan masing-masing sudah ada tempatnya. Tempatnya bagaimana? Kalau memang dia tidak berhasil karena dia gagal, maka dalam ketentuan Allah tidak berubah, tetap gagal. Kalau dia miskin selama-lamanya, maka miskinlah, tidak mungkin berubah. Kalau dia bodoh, maka bodohlah selama-lamanya. Itu pendapat lama. Bahkan ada pepatah Aceh, punya kadai sikai hanya secupak ho yang tajak dumnan kada. Maka inilah sebahagian daripada negara-negara maju tidak senang kepada Islam karena salah menerjemahkan takdir. Sering terjemah takdir hanya menunggu apa yang ada, tidak dibaringi dengan ikhtiar. Maka inilah yang perlu dijawab. Maka Rasulullah telah memberi jawaban kepada dua pemuda itu. Apa jawabannya? Kullukum muyassarun bima khuliqalah. Kepada kamu diberikan tempat yang sesuai dengan ikhtiar kamu. Muyassarun lima khuliqalah. Kemana kamu diciptakan? Kalau untuk jadi gagal, maka karena kamu malas dan sebagainya. Jadi di dalam hadis itu disampaikan juga tentang orang yang belajar itu sesuai dengan kemauan masa depannya, pasti akan berhasil. Kullun muyassarul lima khuliqalah. Kamu akan diberi kemudahan sesuai dengan cita-cita kamu, sesuai dengan kemauan kamu dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, dalam hubungan ini tentu saja simpulkan secara singkat bahwa untuk memperoleh masa depan adalah ada tantangannya. Tantangan satu adalah daripada profil kita sendiri. Bukan tidak maju, tidak mau maju.
tandanya tidak pernah berusaha untuk menghasilkan kemajuan. Maka coba bayangkan ada orang yang orangnya sederhana tapi serius di dalam membangun rumah tangga, anak-anak dan sebagainya. Maka ternyata rumah tangga itu berhasil. Maka ada orang-orang kedudukannya miskin, sederhana, tapi sudah ditopang oleh ilmu anak-anaknya, mereka dia sudah berhasil. Jamaah yang berbahagia, kita sudah sama maklum, masa depan itu ada dua, masa depan selama hidup di dunia dan masa depan ketika kita berhadapan dengan hari akhirat. Kenapa ini juga harus disampaikan? Ini sudah ada banyak berita-berita, apalagi kalau dibaca dalam berita mensos itu dari YouTube dan sebagainya yang menyatakan kiamat ini sudah banyak tanda-tanda mau kiamat. Karena ilmunya tidak kita ketahui, maka jangan disebut ini 15 tahun lagi, tidak ada ilmu tentang itu. Tapi tanda-tandanya adalah sudah banyak. Satu di antaranya adalah dengan perang Palestina dengan Israel. Di dalam sebuah penjelasan diterangkan bahwa perang Israel itu ciri-ciri akan kiamat. Meskipun pada waktu itu Israel sendiri yang dihantam oleh Palestina. Jadi ada orang, tapi bukan perang sekarang. Ini mungkin sebagai awal dari perang yang lebih besar, yang pada waktu orang Israel itu kalah total. Kenapa kalah total? Karena kejahatan yang dilakukan dalam semua bidang sudah merajalela, sudah diketahui oleh dunia, maka dunia benci. Bahkan dalam penjelasan hadis Rasulullah SAW, sehingga tidak ada yang membantunya lagi. Bahkan ada riwayat batu yang tempat ia berlindung berbicara, ini di balik saya ini ada Yahudi, bunuhlah dia. Batu berbicara. Ini sebenarnya seperti Israeliat saja. Apakah benar seperti itu? Maka tentu tidak lama lagi sesuai dengan ilmu Allah, bukan dengan ilmu kita. Karenanya jamaah yang berbahagia, maka persiapan untuk bekal akhirat sederhana saja. Allah tidak memberatkan kepada kita yang susah-susah. Inna dina yusrun wa la yusaddu hadzal din illa ghalabah. Allah, agama kita ini mudah dan tidak pernah dipersulitkan. Kalau ada orang yang mempersulitkan bidang agama, berarti itulah musuh agama. Ini kan singkat sekali penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karenanya apa yang menjadi pokok, apa yang dipokok, maka inilah yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri al-Islam wa imaduhu as-salah wa samaratuhu al-jihad fi sabilillah. Artinya pokok urusan, pokok pegangan umat Islam yang pertama agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Jadi jangan kita melupakan agama, karena keselamatan kita dengan kita teguh berpegang dengan agama. Sebaliknya kalau kita lalai dalam bidang agama, apalagi tidak peduli, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwa wa khalafa min ba'di khalfun adha'u salah wa tabau syahwah wa sawfa yalqawna rayya. Jadi akan ada generasi ke depan yang generasi itu tidak mengutamakan agama lagi, bahkan salat juga wada'u salah dibiarkan. Jadi bahkan ada kesan orang-orang yang salat tetap taat itu namanya ketinggalan zaman. Ini adalah orang-orang bodoh, orang yang telah digauli oleh syaitan atau sudah bergaul penuh dengan syaitan. Sementara masalah
intaranya adalah salat. Itu penting karena Nabi menyatakan maimaduhu salah, tiangnya pokok kehidupan kita Islam dan landasannya adalah salat. Jadi orang yang tidak salat itu bukan Islam. Maka disebutlah dalam hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang hukum salat ini. Inna baina syarki wal kufri tarkus salah. Perbedaan antara orang syirik dan orang kafir yaitu meninggalkan salat. Jadi kalau kita sudah meninggalkan salat itu syirik, yang kedua kafir. Ini hadis. Kemudian hadis yang lain, la yarawna syai'an fil a'mali tarkuhu kufrun ghaira salah. Ulama Abdullah bin Syakik menyatakan sahabat Rasulullah SAW kana ashabun Nabi la yarawna syai'an. Sahabat-sahabat Nabi tidak pernah melihat, berpendapat bahwa sesuatu amal yang meninggalnya kafir. Tidak ada yang meninggalnya jadi kafir, tidak ada kecuali salat. Jadi dengan demikian orang yang tinggal salat ini susah kita menerangkan karena betapa banyak orang yang walaupun Islam tapi meninggalkan salat. Karena perbedaan antara kita dengan yang bukan Islam adalah pada salat. Maka kata Imam Ahmad juga kullu mustaqfin bis salah mustainun biha wa huwa mustanun bil Islam. Orang yang meringankan salat, menganggap remeh salat, menyia-nyiakan salat, maka itulah orang yang tidak menjaga agamanya, tidak menjaga Islam. Maka karenanya Umar bin Khattab menyatakan man taraka salah la hadza fil Islam. Maka orang yang meninggalkan salat itu tidak ada bahagian apa-apa dalam Islam. Maka kalau orang Islam tidak salat kemudian menyatakan tentang Islam, tentang agama, tentang program Islam, itu tidak ada keinginan untuk menjayakan Islam. Maka salah satu ciri-ciri orang yang tidak peduli kepada agamanya karena dia sendiri tidak melakukan salat. Jadi ini salah satu penjelasan dari Rasulullah SAW. Jadi Umar sendiri menyatakan orang yang tidak salat adalah orang yang meninggalkan salat adalah orang yang tidak ada bahagian apa-apa, yang tidak layak disebut dia adalah orang yang taat beragama, yang cinta kepada agama, yang berjuang untuk kepentingan agama. Karena waktu sudah habis, ini sengaja kita terangkan hal yang pokok. Karena bagaimana kita sukses masa depan sementara yang pokok-pokok kita tidak peduli. Ini adalah angan-angan saja. Angan-angan. Jadi inilah yang perlu diarahkan. Nanti kita lanjutkan juga hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masa depan. Mudah-mudahan di Aceh ini yang sudah mulai bergerak, pertama dalam bidang pendidikan, dan yang kedua barangkali bisa saja bergerak dalam bidang ekonomi. Yang masalah ekonomi meskipun masih ketinggalan, tapi bisa saja ke depan akan lebih maju ketika pemuka masyarakat kita ini adalah sudah mulai bergerak memikirkan bagaimana supaya negeri kita ini baik secara luas bangsa Indonesia dan khususnya di Aceh akan menjadi panutan. Sering orang Aceh itu membuat sesuatu yang menjadi panutan daerah lain. Ini pernah dibahas, ada beberapa catatan
Di antaranya masalah deklarasi tentang syariat Islam, masalah Baitul Mal dan lain-lain, yang sehingga tidak ada contoh di negeri lain, di daerah lain kecuali di Aceh ini. Kalau ini berlanjut dan juga serius, di mana kurang diperbaiki, kalau ada yang kurang jangan dianggap itu salah, karena kita belum ada pengetahuan secara serius. Seperti masalah bank syariat, ini ada yang mengkritik bank syariat itu tidak layak untuk maju. Ini adalah sesuatu yang keliru, karena dunia sekarang sudah mengakui bahwa sistem syariah ini adalah sudah dianut oleh negara-negara maju, termasuk di Eropa. Di Australia kemarin sampai 76 cabang-cabang bank